Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Pertama, kita kenal dulu bentuk umum dari pecahan, yaitu A per B, di mana B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau B itu bilangan 0, maka bilangan berapapun A, kalau kita bagi dengan 0, hasilnya akan 0. Seperti yang kita pelajari di bilangan bulat kemarin. Nah, sehingga untuk menjadi pecahan, B tidak boleh sama dengan 0. Untuk A disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Jika pembilang nilainya lebih kecil dari penyebut atau A lebih kecil dari B, maka disebut pecahan murni. Jika pembilang nilainya lebih besar dari penyebut, maka disebut pecahan campuran. Untuk lebih jelasnya, berikutnya mari kita kenal dengan jenis-jenis pecahan. Yang pertama, pecahan murni. Tadi dikatakan bahwa jika pembilang lebih kecil dari penyebut, dikatakan pecahan murni. 2 lebih kecil dari 3. 7/8, 7 pembilang lebih kecil dari 8 penyebut. Atau negatif 1/3 dan sebagainya. Yang kedua adalah pecahan campuran. Dikatakan di atas bahwa pembilang lebih besar nilainya dari penyebut. 5 lebih besar dari 3. Pecahan campuran. Kenapa? Bisa kita ubah. Jika 5 dibagi 3, maka kalau dihitung hasilnya 1. 1 kali 3 ada 3. Berarti masih sisa angka 2. Ditulis 2/3. Nah, angka 1 ini dikatakan bilangan bulat. 2/3 bilangan pecahan. Sehingga campuran antara bilangan bulat dengan pecahan disebut pecahan campuran. Contoh yang kedua, 13/5. Maka kita ganti ke pecahan campuran. 13 dibagi 5 hasilnya 2. Kalau 2 kali 5 10, maka sisa 3/5. 2 bilangan bulat, 3/5 bilangan pecahan. Paham ya anak-anak? Yang ketiga adalah pecahan desimal. 4,25, negatif 7,14, negatif 3, 0,35 dan lain-lain. Yang keempat adalah persen atau per 100. 2%. Ini dibaca 2%. Bisa ditulis 2/100. 325%. Artinya 325/100. Nah, angka ini juga bisa kalian sederhanakan, boleh. Misalkan kita sederhanakan ini menjadi, kalau penyebut dibagi 2, maka pembilang juga harus dibagi 2. 2/100 dibagi 2/2. 2 dibagi 2 1, 100 dibagi 2 50. Nah, 2% bisa menjadi 2/100, bentuk sederhananya 1/50. Demikian juga untuk 325%. Yang kelima adalah
per mil. Per mil artinya per 1000. 2 per mil. Ini tandanya, perhatikan, 2 per mil. Artinya 2 per 1000. 325 per mil. Artinya 325 per 1000. Bisa bedakan ya anak-anak, persen dengan per mil. Di sini ada angka 02. Berikutnya anak-anak adalah pecahan yang senilai. Pecahan senilai atau di sini didefinisikan dua pecahan atau lebih dikatakan senilai apabila memiliki bentuk paling sederhana yang sama. Bentuk paling sederhana atau bentuk yang paling kecil yang sama. Contohnya, tentukan pecahan-pecahan berikut ini yang senilai. Kita cari jawabannya. Kita ambil dulu 6/8. Bisa tidak kita buat angka yang lebih kecil? Kita sederhanakan pecahannya. 6/8 kalau kita bagi 2, maka penyebutnya juga bagi 2, maka 6 bagi 2 3, 8 dibagi 2 4. Tidak bisa lebih kecil lagi anak-anak, tetap. Sekarang 2/3. Ada yang lebih kecil lagi? Tidak ada, sehingga 2/3 tetap. Kita tulis 2/3. Berikutnya adalah 12/16. Kalau diperkecil, kira-kira dibagi berapa? Iya, kita bagi 4 ya. 4/4. 12 dibagi 4 3, 16 dibagi 4 4. Terakhir 14/21. 14/21. Kita bagi 2, 7, 21 bagi 2 tidak bisa, maka hanya bisa dibagi 7/7. 14 bagi 7 2, 21 bagi 7 3. Nah, dari ini anak-anak kalian bisa menyimpulkan bahwa ini 2/3 senilai dengan berapa? 14/21, atau bisa ditulis 2/3 sama dengan, senilai itu sama dengan 14/21. Yang kedua, 6/8 senilai dengan 12/16, atau 6/8 sama dengan 12/16. Nah, jelas anak-anak ya. Berikutnya yang D, membandingkan pecahan. Membandingkan berarti sama artinya kita mencari mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, atau sama dengan. Contoh, beri tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan pada pecahan berikut ini. Bagaimana caranya? Yang paling mudah anak-anak, kita tulis 2/5 dibandingkan di sini dengan 3/7. Kamu kalikan silang. 7 kali 2 hasilnya 14.
Kalau 5 kali 3 hasilnya 15. 14 dengan 15 lebih besar 15. Jadi bisa kalian tulis 2/5 itu lebih kecil jika dibanding 3/7. Udah ya. Sekarang yang nomor 2. Tadi nomor 1. Sekarang yang nomor 2, 4/3 dengan 8/6. Yang kedua, 4/3 dengan 8/6. Dikalikan 4 dengan 6, 24. 3 dengan 8 juga 24. Hasilnya sama anak-anak. Jadi 4/3 sama dengan 8/6. Yang ketiga adalah 2/7 dengan 1/8. 2/7 dibandingkan dengan 1/8. 8 kali 2, 16. 7 kali 1, 7. Maka hasilnya 2/7 lebih besar dari 1/8. Ini cara membandingkan pecahan. Demikian anak-anak untuk pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.